Ustaz Abu Ubaidillah Ridwan Al-Hajj yang akan kasih pengajian pada petang ini. Sebelumnya dari takmir memberitahukan bahwa Jumat depan Jumat baik hasil rapat dengan jamaah pengajian diliburkan. Untuk Ramadan pengajian bergeser ke hari Jumat sore 4:30. Marilah kita buka pengajian pada malam hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Selanjutnya kepada Bapak Ustaz Haji Abu Ubaidillah Ridwan dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Allahumma a'inna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Ayyuhal hadirun wa hadirat, ikhwatal iman, jamaah salat maghrib yang kumuliakan, rahimani wa rahimakumullah ta'ala, wa barakatuhu dunia. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang dengan segala karunia dan kenikmatannya serta taufiknya mengantarkan kita kembali untuk bersua di kesempatan yang berbahagia ini, untuk kita duduk sejenak mengkaji, mempelajari beberapa ayat ataupun hadis Nabi SAW yang dijelaskan oleh para ulama dalam rangka untuk menambahkan keimanan kita, memperbaharui keimanan kita, dan menjadikan kita semakin bersemangat di dalam meraih ridha dan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jemaah sekalian yang dirahmati Allah, tidak terasa perjalanan waktu di dunia yang begitu cepat, maka kita pun tak tersadarkan untuk kemudian menyadari bahwa Ramadan di tahun ini telah begitu dekat. Ya, kurang lebih sepekan, ya, kurang lebihnya kita akan bertemu dengan dia. Lalu apa yang akan kita persiapkan, apa yang perlu kita persiapkan, dan bagaimana kita menyambut daripada Ramadan. Maka hadirin jemaah sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, bulan Ramadan ini kita ketahui bersama tidak hanya sebagai bulan dalam kalender Hijriah, ya, itu dalam kalender Hijriah. Bulan berapa berarti Ramadan itu? Bulan ke-9. Namun bulan Ramadan, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam menyebutnya dengan Syahrul Mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Ya, dan para ulama, orang-orang saleh terdahulu, mereka begitu menanti dan begitu antusias untuk bertemu dengan Ramadan. Ya, sehingga 6 bulan sebelum datangnya Ramadan, berarti bulan apa? Bulan sebelum Ramadan, bulan apa? 6 bulan mundur itu Rabiul Awal. Ya, kan 3 bulan. 6 bulan mundur berarti bulan yang 3. Rabiul Awal.
itu sudah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala selama 6 bulan dari Rabiul Awal hingga Sya'ban ini, selalu memohon kepada Allah taala untuk dipertemukan dengan Ramadan, ya, diiringi dengan keselamatan. Ya, sebagaimana doa yang masyhur di kalangan mereka, sebagaimana dinukil oleh Yahya bin Abi Katsir, ya, kamu as-salafu, dahulu orang-orang salaf mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala selama 6 bulan sebelum datangnya Ramadan itu untuk dipertemukan dengan Ramadan. Kemudian ketika berlalunya Ramadan, mereka pun berdoa selama 6 bulan dari Syawal hingga 6 bulan berikutnya, yang Rabiul Awal lagi ketemu, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar menerima segala amal ibadah ketaatan yang dilakukan selama Ramadan. Mereka mengatakan, Allahumma sallimni Ramadan, ya, wa sallimni Ramadan, ya Allahumma sallimni ila Ramadan, wa sallimni Ramadan, wa tasallamhu minni mutaqabbalan. Ya Allah, pertemukan aku, hantarkan diriku ini ke bulan Ramadan. Arti hidupnya meminta supaya dipertemukan dengan Ramadan. Ya, demikian pula datangkan Ramadan kepada kami, dan terimalah segala apa yang kami kerjakan selama di bulan Ramadan. Tapi ini sekarang menjadi dongeng, hanya sebuah cerita dari mulut ke mulut, namun kadang di antara kita tidak peduli. Amal soleh yang kita kerjakan diterima nggak peduli. Sing penting puasa, sing penting ngerayakan gitu. Betul nggak? Jalan yang kemudian mereka itu memanfaatkan bagaimana teladan-teladan para ulama terdahulu untuk memperbaiki keimanan mereka, memperbaiki agama mereka, memperbaiki ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan dongeng, ini bukan sekedar cerita, tapi inilah petuah-petuah nasihat-nasihat untuk memperbaiki agama kita. Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, lan yusliha akhir hadhihi al-ummah illa bima aslaha awwalaha. Tidak akan pernah menjadi baik urusan akhir umat ini hingga mereka menempuh jalan yang telah membuat baik pendahulu umat ini. Ya, bila mana kita mengharapkan keislaman kita, keimanan kita, ketakwaan kita sempurna, baik sebagaimana yang telah diajarkan Rasulullah SAW, maka tidak ada cara kecuali dengan kita menempuh bagaimana metode yang telah ditempuh oleh generasi pertama dari umat Islam ini. Ya, maka termasuk di antara sunnah yang baik adalah ketika seorang dia menghidupkan untuk membiasakan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum datangnya Ramadan, dengan ia meminta untuk dipertemukan dengan Ramadan. Kalau kita tidak bisa mulai startnya di Rabiul Awal, karena sekarang sudah di bulan Sya'ban, ya sekarang manfaatkan hari-hari kita, waktu-waktu kita, doa-doa yang mustajab itu kita manfaatkan. Ya Allah, pertemukan aku dengan Ramadan. Ya. Dengan penuh keimanan, dengan penuh keselamatan, dengan penuh kebahagiaan. Tapi kebahagiaan bukan karena dunia, tapi karena apa? Karena Allah, karena akhirat. Orientasi seorang muslim itu pada akhiratnya. Ya, karena sekarang ini banyak model-model orang ketika menyambut Ramadan itu macam-macam. Ya, para ulama mereka menyebutkan, ya, bahwa di antara bentuk model manusia ketika mereka menyambut datangnya Ramadan,
adalah ada di antara mereka yang menyambutnya dengan mengunjungi pasar-pasar, toko-toko, atau kemudian bahan-bahan makanan, mempersiapkan berbagai jenis makanan minuman. Mereka berlomba-lomba untuk kemudian menjual atau membeli makanan dan minuman yang dipersiapkan nanti kalau datang bulan Ramadan. Maka mereka bergembira karena dipandang Ramadan itu bulannya mereka untuk menyediakan makan, minuman dan seterusnya. Bukan bergembira karena ada ibadah di dalamnya, ada kewajiban, ada malam Lailatul Qadar, ada malam-malam tarawih, siang harinya berpuasa. Ya, tidak bergembira, bukan bergembiranya karena ingin mengkhatamkan Quran, tetapi tujuannya adalah untuk kepentingan dunia. Ini model yang pertama. Ya. Maka banyak dijumpai kalau datang bulan Ramadan justru pengeluaran itu lebih banyak, lebih besar. Nabi SAW itu pernah 2 bulan berturut-turut makan tiap hari cuma kurma dan air putih. Ada nggak makan kurma 2 bulan berturut-turut kemudian pakai air putih terus dia mati gitu? Sampai ada seorang Yahudi masuk Islam gara-gara itu, melihat bagaimana kehidupan Nabi yang begitu sehat. Kurma itu tidak perlu diolah, tidak seperti beras yang harus dimasak. Kalau sudah masak pun harus ada lauk, benar nggak? Ya. Kalau lauknya nggak cocok ya sebenarnya ditinggal. Ya. Lauknya tahu tempe, tahu tempe, tahu tempe tiap dino. Darah tinggi deh. Hah? Kosong. Tapi coba kita bereksperimen seperti yang Nabi lakukan. Berbuka dan sahur hanya dengan kurma dan air putih. Wis beda. Kurma video. Bukan makan. Tapi kandungannya sama seperti 1 piring nasi. Tur orang margi, tidak kenyang. Ya. Tapi lihatlah Nabi SAW. Yang penting kan makan kurma itu ganjil, pitir gitu ya. Mau 1 boleh, 3 boleh, masih kuat 5 boleh, 7 boleh, 99 juga ganjil. Ya. Kalau kita mencontoh Nabi SAW maka tidak repot. Kalau Ramadan itu mesti geger nek lagi arep buka. Ya. Kalau sudah habis asar, tidak yang di masjid, nggak yang di rumah, yang nggak di jalan, semuanya sibuk ngabuburit. Senang nggak ngabuburit? Senang. Ya, nyawang orang bicara nengar wis ana panganan sing langsung sedia terbayar. Senang. Ini golongan yang pertama. Mereka menyebut Ramadan dengan gembira, tapi hanya sekedar untuk hal-hal yang sifatnya makan dan minum. Ada yang sibuk dengan jualan, ada yang sibuknya dia mempersiapkan makanan, bahkan lebih boros pengeluarannya dibandingkan di luar Ramadan. Tambah boros.
Maka yang seperti ini bisa masuk kepada israf, berlebihan dan tabdzir pada hal-hal yang sifatnya mubadzir. Kemudian golongan yang kedua, ketika Ramadan datang, mereka menyiapkan diri mereka hanya untuk melakukan permainan-permainan tertentu. Jadi menyibukkan malam dan siangnya hanya untuk permainan. Yo puasa, tapi ML orang ini HP, neng warnet turun nih, beda meneh mainan. Ya, jadi kaum yang sifatnya cuma duduk-duduk atau kaum rebahan menyibukkan diri dengan hal yang seperti itu, sehingga waktu-waktu yang berharga mereka tidak gunakan pada hal-hal yang lebih bermanfaat yang sifatnya akhirat. Ya, dulu para ulama mereka mempersiapkan datangnya Ramadan secara fisik. Kalau doa 6 bulan dari Rabiul Awal, kalau secara fisik mereka melakukan melatih diri mereka, menempa diri mereka itu 2 bulan sebelumnya. Dari bulan Rajab sudah dipersiapkan, sudah dilatih. Kita tahu bersama kalau pemain olahraga seperti sepak bola, badminton, apalagi voli, basket, itu latihannya berapa hari sekali? Tiap hari latihan. Ya, tiap hari latihan. Padahal hanya untuk bertanding berapa menit itu? Kalau sepak bola 90 menit di atas lapangan. Tapi persiapannya tiap hari, sehari-hari, dari pagi sampai sore. Tiap hari terus latihan. Latihan nendang, latihan dribble, latihan apa lagi? Passing, latihan dia nembak, shooting, macam-macam. Berlatih terus supaya nanti ketika di lapangan mereka tidak melakukan kesalahan. Namanya apa kalau kesalahan itu? Blunder gitu. Itu dalam urusan dunia. Orang ketika dia akan menghadapi suatu peristiwa yang besar, seperti pertandingan, yang apalagi di sana ada persaingan yang ketat, ya, atau menuju puncak juara, maka latihannya pun lebih giat lagi, lebih keras lagi. Ya, meracik strategi yang pas, yang kemudian tidak diketahui ya dari lawannya. Formasinya dirubah-rubah, ada plan A, plan B dan seterusnya, sesuai dengan instruksi dari pelatihnya. Itu dalam urusan dunia. Ya. Kalau orang mau bertanding, pasti persiapan. Gimana kalau ada orang bertanding, pertandingannya besar, hadiahnya besar, lalu kemudian dia tidak ada latihan, tidak ada persiapan, strategi dan yang lainnya, apa yang terjadi? Pasti akan gagal. Pasti dia akan kelimpungan. Maka demikian pula gambaran ketika seorang dia akan menghadapi datangnya bulan Ramadan, dia tidak menyambungnya dengan persiapan yang matang. Dia tidak menempa dirinya, tidak melatih dirinya untuk membiasakan dalam amal-amal ketaatan atau kebaikan. Belum mulai membaca Al-Quran, belum mulai untuk melatih puasa sunnah misalnya di bulan Sya'ban ini, belum mulai untuk membiasakan salat malam, memperlama berdirinya. Ya, maka yang seperti ini jangan kaget. Orang-orang yang seperti ini maka akan pertumbangan di tengah jalan. Hari pertama ramai, hari kedua masya Allah, ketiga masih bertahan, masuk hari ketujuh. Masalah takmiri gede-gede bisnisnya ke jaburani orang itu kan, ya, dan seterusnya. Ya, maka yang seperti ini jemaah sekalian dirahmati Allah Taala adalah mereka orang-orang yang tidak mengetahui tentang keutamaan, kemuliaan, keagungan dari bulan Ramadan sebagai bulan yang dipilih, dikhususkan, diistimewakan hanya untuk umat Islam. Sehingga para ulama, orang-orang yang sudah terdahulu mereka sudah mempersiapkan 2 bulan sebelumnya, bulan Rajab, bulan Sya'ban.
Maka begitu Ramadan datang, maka bukan sesuatu yang aneh kalau ada seorang ulama misalkan mengkhatamkan Quran sehari sekali, sehari dua kali. Ya, Imam Bukhari itu kalau siang hari khatamnya sekali, kalau di malam 3 malam sekali. Kalau kita 1 kali khatam aja sudah hebat. Ini dibagi-bagi giliran. Mari jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bedakan. Ya, siapkan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang kemudian menjadi cikal bakal Ramadan yang terbaik untuk Ramadan yang berikutnya. Kemudian ada pula kelompok manusia ketika menyambut Ramadan dengan taufik Allah Subhanahu wa taala, mereka menyambutnya dengan sukacita, dengan ibadah, ya, dengan mereka melakukan hal-hal yang mendatangkan ridha dan cinta Allah taala. Mereka mengetahui ada amalan yang paling utama ketika Ramadan itu berpuasa. Maka dipelajari bagaimana fikih puasa, bagaimana puasa yang sempurna, apa saja yang bisa mengurangi pahala puasa mereka hindari. Sehingga ibadah mereka itu di atas ilmu. Maka Umar bin Abdul Aziz beliau mengatakan, "Man 'abada Allah bi ghairi ilmin, kana ma yufsidu wa akthara mimma yuslihu." Barang siapa yang beribadah kepada Allah bukan berdasarkan ilmu, maka kerusakan yang ditimbulkannya jauh lebih banyak, lebih besar dibandingkan kebaikannya. Karena kalau ada orang beribadah tanpa dasar punya ilmu, maka dia gak akan bisa melakukan yang terbaik. Dia tidak mengerti hal-hal yang harus dihindari supaya ibadahnya itu sempurna. Ya. Maka golongan yang ketiga, mereka adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan taufik. Diatur dengan rapi waktu-waktu dia untuk beribadah kepada Allah sepanjang Ramadan. Kapan saatnya membaca Al-Quran, kapan saatnya untuk berzikir, kapan saatnya untuk salat malam, kapan kemudian dia berpuasa dengan kemudian membaca Al-Quran, ditertibkan waktunya. Ya, dia target ingin bersedekah, ingin memberikan berbuka waktu berpuasa, dia kemudian hal-hal yang kebaikan yang lainnya, yang ibadah itu kemudian dilipat gandakan ketika di dalam Ramadan. Jadi jangan sampai kita masuk Ramadan tidak punya planningnya tidak ada, agendanya nggak ada. Agenda itu bukan takmir masjid saja. Agenda Ramadan itu adalah agenda yang berlaku bagi setiap muslim. Ya. Kalau agenda takmir kan jelas, ada laporan, programnya ini terusnya, kita terlibat di dalamnya. Tapi agenda kita ada. Jangan mengalir. Jangan biarkan Ramadan itu berlalu kemudian tanpa ada perencanaan untuk melakukan amal kebajikan, amal ketaatan. Tertibkan waktu kita. Jangan sia-siakan waktu yang terbuang. Waktu yang ada, waktu yang berharga kemudian terbuang secara sia-sia. Kita pasti akan menyesal, kita pasti kemudian akan merugi kelak di hari kiamat. Kalau sekarang mungkin belum tentu. Bisa jadi ini Ramadan yang terakhir. Ya, maka persiapkan dengan baik, dengan sempurna. Jangan disibukkan dengan hal-hal yang tiada guna. Kemudian yang keempat, wa ba'dun nasi yara anna asy-syahra yudayyiqu 'alaihi. Ada golongan orang manusia kalau datang Ramadan itu membuat mereka itu susah, sempit, menderita. Ya Allah, Ramadan. Ya. Nanti siang hari berpuasa, malamnya disibukkan dengan apa? Salat malam. Menderita, kesusahan, keberatan. Ya. Tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Toko-toko pada tutup. Ya. Ada sebagian mereka yang kemudian ya, merasa terbatasi dengan datangnya Ramadan.
totol-totolan, jualan gimana? Ya sementara jualannya makanan. Jadi kalau Ramadan mereka justru menderita luar biasa. Ini ada orang-orang yang demikian. Oleh karenanya, ya, sepatutnya bagi para pengusaha Muslim kalau Ramadan datang, kalau misalkan mereka jualan makanan, tutup. Maka persiapan misalkan 2 bulan sebelum Ramadan datang, persiapkan. Saya mempersiapkan kebutuhan selama Ramadan, nabung untuk Ramadan. Nanti begitu Ramadan berlalu, baru dia kemudian membuka usahanya kembali. Ya, sehingga dia fokus hanya untuk beribadah. Dan itu banyak. Ada yang 1 bulan full libur total. Begitu Syawal ketika buka, Allah ganti cuma 2 hari. Penghasilan yang dia tidak dapatkan di Ramadan, gara-gara dia tutup dan fokus untuk ibadah, begitu ia buka kembali di bulan Syawal, Allah kemudian bukakan rezeki untuknya diganti. Ya, itu banyak yang demikian. Karena mereka fokus untuk Ramadan. Ya. Kemudian yang kelima, golongan manusia yang kelima, ketika mereka bertemu dengan Ramadan adalah mereka menjadikan Ramadan itu seperti bulan-bulan yang biasa. Gak ada bedanya dengan bulan-bulan yang lain. Ya. Jadi mereka pun tetap aktivitas biasa. Ya. Mereka tidak menjadikan malam itu sebagai malam untuk ibadah, siang hari untuk berpuasa, tidak. Meskipun mereka mengaku berpuasa, kegiatan aktivitas masih nongkrong, ya masih jadi aktivitas yang biasa. Kadang-kadang mereka hanya pun gak puasa. Ada nggak yang seperti ini? Ada. Menghormati saja sepekan, habis itu biasa. Ya, makan di pinggir jalan di siang hari. Kalau malam hari nongkrong gak sholat malam, gak sholat tarawih. Kalau ada sholat pun dicari yang paling cepat kampungnya. Ya, miskin orang-orang yang seperti ini. Dia tidak tahu hidup dia di dunia itu adalah untuk akhirat. Dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan untuk perkara yang sia-sia. Itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, orientasi dia adalah akhirat. Maka dulu sebagai perkara. Ya, maka jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sambutlah Ramadan sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kabarkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, "Qad ja'akum Ramadan syahrun mubarakun iftarallahu 'alaikum siyamahu tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi syayatin fihi lailatun khairu min alfi syahr man hurima khairaha faqad hurima." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Berkah itu menambah kepada kita ketaatan kepada Allah, itu berkah. Tanda keberkahan adalah menjadikan kita semakin taat kepada Allah, itu berkah. Bukan berkah dalam sisi cuannya, itu bukan. Ya. Jadi berkah dikatakan bulan yang berkah, ya, maka yang dimaksudkan di sini adalah menjadikan orang sangat mudah untuk melakukan ketaatan dibandingkan di bulan-bulan yang lain. Bayangkan puasa 1 bulan tiap hari itu tidak berat. Tiap malam sholat malam pun juga tidak berat. Itu namanya berkah di bulan Ramadan. Lisan kita nggak pernah minum seharian mengkhatamkan Quran. Tidak sampai kita ngeluh, makin rajin, makin semangat. Kok yang sana sudah mengkhatamkan 2 kali dikeput. Tidak, berlomba-lomba, itu namanya berkah. Ya. Sholat malam pun juga demikian. Kadang-kadang Ustaz, saya ingin nambah sholat lagi ketika bangun sahur. Boleh apa enggak? Ya, boleh enggak hukum ini?
nambah salat malam lagi? Ya boleh, yang penting tak witir 2 kali. Boleh dia menambah salat malam 2 rakaat, salam 2 rakaat, yang penting witirnya dah diulang. Mana yang terbaik, mengakhirkan witir atau mengawalkan witir? Kalau kita sholatnya di awal malam bersama imam, mending witirnya bersama imam. Pahalanya sholat semalam suntuk, wis pasti entuk pahala sholat semalam suntuk. Tapi kalau witir kita, imamnya witir, kita nggak witir, nanti diakhirkan di akhir malam, belum tentu kita bangun, belum tentu kita mendapatkan pahala sholat semalam. Maka sholatlah bersama imam hingga selesai. Ojo pilih-pilih, ya, mundur, nek witir mundur. Ya, nambah witir. Aku nek nambah saya ngomong, nanti malam nambah lagi. Ya Allah. Nabi SAW mengajak kita untuk sholat bersama imam hingga selesai, hatta yang sahih. Man qama ma'al imam hatta yansarifa. Barang siapa yang dia sholat bersama imam hingga selesai, hingga sarif itu arti berpaling. Sarif itu arti berpaling, sudah selesai. Al-kutiba ali, kutiba akan dituliskan untuknya pada sholat semalam suntuk. Emang coba sekali dirahmati Allah Ta'ala. Orang yang cerdas, dia akan memilih bersama imam sampai selesai. Meskipun nanti di akhir malam dia ingin menambah, tidak masalah. Ya. Orang yang berilmu dia akan mengambil sesuatu yang sedikit, tapi pahalanya banyak besar. Dia bisa fokus untuk mengkhatamkan Quran, melakukan ibadah yang lainnya, tidak disibukkan nanti gimana witirnya. Ya. Maka salatlah bersama imam hingga selesai. Kemudian Nabi mengatakan, di bulan ini Allah Ta'ala mewajibkan kepada kalian puasa. Ya. Kewajiban puasa dalam syariat itu bertahap. Tahapan pertama ketika di Mekah dan 2 tahun di Madinah, Nabi SAW dan para sahabatnya hanya diwajibkan puasa hari Asyura. Itu wajib hukum di awal Islam. Karena itu hari di mana orang-orang Yahudi berpuasa, orang-orang musyrikin Quraisy juga puasa. Maka Nabi mengatakan kita lebih berhak untuk berpuasa di bulan tersebut, di hari tersebut. Maka hari Asyura 10 Muharram itu diwajibkan. Di awal keislaman 13 tahun di Mekah dan 2 tahun di Madinah. Tahun kedua di bulan Ramadan, di tahun kedua Hijriah, waktu perang Badar, turun kewajiban untuk sholat, untuk puasa Ramadan, tapi ikhtiar, boleh milih. Yang puasa silakan, yang enggak puasa tidak apa-apa. Ya. Belum ada kewajiban, hanya ada perintah saja, tapi belum diwajibkan. Baru kemudian tahapan yang ketiga, ya, turun untuk kemudian mewajibkan siapa yang dia mempersaksikan, menyaksikan hilangnya Ramadan, mendengar hilangnya Ramadan, maka hendaklah dia kemudian berpuasa. Jika tidak mampu, maka membayar fidyah. Ya, adapun kita saat ini puasa itu telah diwajibkan secara mutlak, maka hari Asyura menjadi sunnah untuk kita berpuasa padanya. Nabi SAW mengkabarkan ada fenomena alam yang berubah ketika datangnya Ramadan selama 1 bulan penuh, dan itu tidak pernah terjadi di luar Ramadan. Apa itu? Tuftahu fihi abwabul jannah. Pintu-pintu surga terbuka lebar. Jadi kalau di Ramadan pintu surga itu tertutup rapat. Ya. Tapi kalau datang Ramadan pintu surga terbuka. Ini fenomena yang hanya terjadi di bulan Ramadan. Artinya jalan untuk menuju surga begitu mudah, begitu sangat digampangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk melakukannya. Demikian pula watughlaqu fi abwabil jahim, ditutup rapat-rapat pintu neraka.
ditutup rapat-rapat pintu neraka, dan kalau di luar Ramadan pintu neraka terbuka lebar. Makanya orang maksiat di luar Ramadan lebih mudah dibandingkan maksiat di luar Ramadan. Kalau orang Ramadan di siang hari sampai malam maghrib dia tertahan karena puasanya dan jadi maksiat. Malam hari pun dia kemudian disibukkan untuk sholat malam, sedikit maksiatnya. Ya, tapi kalau Ramadan itu dari subuh sampai malam pun dia bisa bermaksiat. Ya. Kemudian wataghallu fihi syayatin, dibelenggu para syaitan, itu syaitan-syaitan yang menjadi dedengkotnya. Syaitan-syaitan yang mereka memiliki daya menggoda itu lebih besar. Ya, jadi ini bukan berarti semua setan dibelenggu, tidak. Hanya setan-setan yang membangkang, yang lebih besar. Ya, kalau setan-setan yang kecil ya masih ada. Makanya kalau ada orang Ramadan kok masih melihat gitu ya, ya memang nggak semua setan dibelenggu. Hanya ada golongan setan yang tertentu. Ya, ya, itu yang golongannya kelompoknya seperti Ifrit, ya. Kemudian seperti yang dikatakan syaitan itu yang membangkang. Fihi lailatul khairu min alfi syahr. Di bulan Ramadan ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Barang siapa yang ia tercegah dari kebaikannya, maka sungguh dia telah terhalangi untuk mendapatkannya. Ya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inilah golongan manusia ketika datangnya bulan Ramadan. Ya, maka jadilah kita golongan-golongan yang menyambut Ramadan dengan sukacita karena iman, karena kita mengharapkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza kana awwalul lailatin min syahr Ramadan", bila mana muncul itu malam pertama di bulan Ramadan, sufidatis syayatin wa maratul jin. Ya, maka akan dibelenggu syaitan-syaitan dan maradatul jin, jin-jin yang sifatnya syaitan-syaitan yang sukanya banyak menggoda, yang nakal, yang dedengkot, oleh yang krocok-krocok itu. Wa khuliqat abwabun nar, akan dibelenggu yang namanya akan ditutup rapat-rapat pintu-pintu neraka. Falam yuftah minha babun, maka tidak ada satupun pintu neraka yang dibuka. Wa futihat abwabul jannah, demikian pula akan dibuka lebar-lebar pintu-pintu surga. Falam yughlaq minha babun, dan tidak ada satu pintu pun yang ditutup dari pintu neraka. Wa yunadi munadi, maka akan diseru orang-orang yang menyeru, ya baghiyal khair aqbil, hai para pelaku kebaikan, sambutlah Ramadan itu dengan sukacita, dengan kebaikan, dengan ketaatan, dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa ya baghiyasy syarr, wahai para pelaku keburukan, pelaku maksiat, aqsid, berhentilah, stop untuk bermaksiat kepada Allah Taala, berbuat dosa ketika bulan Ramadan. Walillahi, dan sungguhnya Allah Taala memiliki utaqa'u minan nar wa dzalika kullu lailatin. Allah memiliki hamba-hamba yang setiap malam Ramadan itu dibebaskan dari siksa neraka. Ya. Sambutlah Ramadan, pantaskan diri kita ya untuk menjadi bagian hamba-hamba Allah Taala, Allah Taala yang menjadi utaqa. Ya. Utaqa'u minan nar. Utaqa ini artinya orang-orang yang dibebaskan dari siksa neraka. Tiap malam Allah Subhanahu wa taala akan memilih hamba-hambanya yang pantas untuk dibebaskan dari siksa neraka. Tiap malam. Ya, maka meskipun salat tarawih itu sunnah, jangan kemudian menjadi alasan bagi kita untuk meninggalkannya. Ya, kalau kita tidak bisa berjamaah, lakukan ya, dengan kita kemudian salatnya sendirian. Misalkan bagi mereka yang sakit misalnya, atau yang tidak bisa untuk berjamaah ke masjid karena ada satu tanggung jawab yang besar, tetap dia salat. Karena bisa jadi ketika kita salat, kita baca Quran, kita berzikir, kita i'tikaf di masjid, kita termasuk orang-orang yang terbebas dari siksa neraka. Kalau sudah dibebaskan neraka, maka kita akan mudah masuk ke dalam
SAW. Maka jemaah sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, ada 3 poin yang ingin kita sampaikan berkaitan dengan bekal menyambut Ramadan. Mari Ramadan kita iringi dengan bekal ilmu agama. Ya, kalau buka kembali kajian-kajian yang sifatnya membahas tentang fikih puasa dan yang lainnya. Yang kedua, selalu perbaharui taubat dan istighfar. Perbanyak taubat. Karena taubat istighfar itu akan memudahkan kita untuk melakukan amal ketaatan. Yang menjadi susah, menjadi berat, ya, yang kemudian kita akan menderita, itu adalah karena dosa dan maksiat. Itu yang menjadikan beratnya ibadah dilakukan. Malas untuk bangun, malas untuk bergerak. Maka dengan taubat dan istighfar kepada Allah, kita termasuk orang-orang yang beruntung. Yang ketiga, yang terakhir adalah hendaknya kita banyak bergantung kepada Allah dengan berdoa kepadanya. Ya, jangan pernah mengatakan saya mampu, tapi mintalah tolong kepada Allah. Sering-sering berdoa, meminta taufik kepada Allah. Nabi saja dia mengatakan, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkar. Ya Allah Ta'ala, aku mohon kepadamu untuk Engkau berikan kemudahan padaku melakukan kebaikan-kebaikan, meninggalkan kemungkaran-kemungkaran, maksiat-maksiat. Itu Nabi SAW. Artinya doa ini pantas, patut bagi kita untuk sering dibaca. Jangan kita merasa jemawa kalau kita mampu untuk melakukan banyak ibadah sementara kita tidak bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mintalah kepada Allah segala taufik kemudahan untuk mempermudah kita menyambut datangnya bulan Ramadan. Ini yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah Ta'ala senantiasa menganugerahkan kepada kita rahmatnya, keberkahannya, dan taufiknya untuk bertemu dengan Ramadan ini dan dimudahkan dalam melakukan banyak ketaatan di dalamnya serta diterima di sisi Allah Ta'ala. Aku qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad